Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul khutbah kita pada hari ini yaitu teladan Nabi Ibrahim dalam mendidik anak. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan karunia untuk melakukan sholat Jumat di masjid yang penuh berkah. Marilah semua kenikmatan yang kita terima ini kita pergunakan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan takwa Allah yang diwujudkan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Hadirin yang berbahagia, baru saja kita merayakan Hari Raya Idul Adha, hari di mana kita mengenang peristiwa bersejarah dalam umat Islam, sejarah kehidupan figur-figur agung para kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu figur Nabiullah Ibrahim alaihissalam, figur sang anak hebat Nabi Ismail, dan figur sang ibu luar biasa Siti Hajar. Sejarah mengharukan dalam umat manusia tersebut yaitu detik-detik Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail, meski pada akhirnya diganti kambing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kisah antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menyimpan segudang pelajaran bagi kita. Salah satu pelajaran berharga yang patut kita teladani yaitu doa Nabi Ibrahim ketika meminta seorang anak. Sebelum Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, berilah kami anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh, bukan anak yang pintar, bukan anak yang kaya raya, bukan anak yang punya jabatan luar biasa, bukan pula anak yang punya pangkat setinggi langit. Karena apalah arti anak kaya, anak pintar, anak berpangkat dan punya jabatan, tetapi mereka tidak soleh. Karena itu, kata kuncinya adalah anak soleh. Untuk mewujudkan anak yang soleh tentu bukan hal yang mudah. Yang harus diperhatikan yaitu pertama, keluarga adalah hal utama dan pertama dalam mewujudkan anak soleh. Jangan remehkan peran keluarga. Anak yang soleh dan soleha pasti tidak luput dalam pendidikan keluarga sejak dini, seperti dilakukan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Keduanya berjibaku membentuk karakter Ismail sedemikian rupa. Mereka mengajarkan pendidikan agama pada Ismail sejak dini. Ini sama dengan sabda Nabi SAW dalam mendidik anak-anak muslim. Didiklah anak-anakmu pada 3 perkara: mencintai nabimu, mencintai ahlu baitnya, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Tabrani. Dan sahabat Ali pernah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Allimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamani ghairi zamanikum. Artinya, didiklah anak-anakmu karena mereka hidup di zaman yang tidak sama dengan zamanmu. Salah satu pondasi pokok bagi anak yaitu mengajarkan anak untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nasib Luqman kepada anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmu azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Luqman surat 13 sampai 30 ayat 13 sampai 31. Luqman ayat 13. Jamaah yang berbahagia, kedua, memberi keteladanan uswah pada anak-anak kita. Bagaimanapun juga, keteladanan merupakan dakwah yang sangat manjur dalam mengarahkan anak. Dengan keteladanan yang ditampakkan sehari-hari, maka yang demikian ini akan mempengaruhi anak-anak kita. Keluarga yang mempertontonkan kejujuran dan kedermawaan akan berpengaruh bagi anaknya. Sebaliknya, keluarga yang mempertontonkan kedustaan dan kebakhilan, maka anak akan menirunya.
Karena itu, Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad mengutip syair Abul Aswad Abduwali yang melontarkan caman bagi pengajar atau orang tua yang tidak tanduknya bertentangan dengan ucapan, yang tindak tanduknya bertentangan dengan ucapannya. Wahai orang yang mengajar orang lain, kenapa engkau tidak juga menyadari dirimu sendiri? Engkau terangkan bermacam obat bagi segala penyakit agar semua yang sakit sembuh, sedang engkau sendiri ditimpa sakit. Obatilah dirimu dahulu, lalu cegahlah agar tidak menular pada orang lain. Dengan demikian, engkau adalah seorang yang bijak. Apa yang engkau nasihatkan akan mereka terima dan ikuti. Ilmu yang engkau ajarkan akan bermanfaat bagi mereka. Jamaah yang berbahagia. Ketiga, kumpulkan anak-anak kita dengan teman-teman yang baik atau teman yang soleh atau soleha. Almarhum Kiai Haji Abdul Mudhid Muzadi selalu memberi nasihat pada orang-orang bahwa lebih baik sekolah yang berakhlakul karimah meskipun tidak bermutu daripada bermutu tapi tidak berakhlakul karimah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita berupaya semaksimal mungkin mendidik anak yang terbaik sebagaimana Ibrahim alaihissalam mendidik Ismail alaihissalam. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah dalam mendidik anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, saya pribadi mohon maaf apabila ada salah baik yang disengaja ataupun tidak. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.